Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Caksono dari Kabupaten Temanggung, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya bersama beliau Bu Suyantini, pengawas sekolah di Koor Wilcam Dindikpura, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Hari ini saya akan menanyakan terkait dengan eksplorasi alternatif solusi dari identifikasi masalah yang telah saya susun sebelumnya. Mohon izin Bu, ini saya meminta waktu sebentar untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan eksplorasi alternatif solusi. Yang pertama, ini terkait dengan permasalahan kurangnya motivasi dan konsentrasi belajar siswa dengan akar penyebab masalah materi pembelajaran yang dirasa sulit oleh siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan materi prasyarat pada pembelajaran sebelumnya, serta kemampuan literasi dan numerasi yang telah dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Selain itu, siswa kurang tertarik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dikarenakan strategi, model maupun metode pembelajaran yang diterapkan kurang sesuai dengan karakteristik mereka. Yang pertama Bu, apakah dengan memberikan persepsi berupa permasalahan aktual di tengah-tengah kehidupan siswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran mampu untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar siswa? Ya, untuk pemberian persepsi ini memang diwajibkan dengan tujuan panjenengan ketika akan ke sana itu sudah tahu alurnya dulu dari awal yang jenengan berikan persepsi untuk menunjang pembelajaran panjenengan yang ke depan itu memang harus diurutkan dulu. Apakah pelajaran yang kemarin yang sudah panjenengan berikan pada anak didik panjenengan itu sudah dikuasai atau belum? Kalau belum, berarti kan panjenengan harus mengulang ke belakang dulu, memberikan gambaran nyatanya bagaimana. Kemudian baru nanti kita memberikan persepsi yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang akan panjenengan berikan, sehingga apa yang menjadi tujuan panjenengan pembelajaran ini bisa nantinya tercapai dengan baik, kemudian dapat terlaksana dengan baik juga. Dan sepertinya kalau kita mengaitkan pelajaran yang kemarin itu siswa lebih senang gitu. Ini yang harus panjenengan pegang teguh ya. Gitu. Harapannya nanti ketika suasana belajar menyenangkan itu membangkitkan motivasi. Iya, yang pertama. Jadi ketika anak itu termotivasi, senang dengan action guru, kemudian membawa anak itu ketika akan belajar ini tercipta dulu kan rasa senangnya, insya Allah nanti akan lebih berhasil gitu. Untuk yang kedua Bu, apakah kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui penerapan model pembelajaran inovatif seperti problem based learning ini ya Bu, pembelajaran berbasis masalah, dan juga project based learning, pembelajaran yang berbasis proyek, itu mampu meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar siswa Bu? Ya, kalau memang kita bisa memberikan dari problem based learning, kemudian project based learningnya, kedepannya kan anak juga bisa membangkitkan apa yang ada pada diri saya, sehingga bagaimanapun juga anak ini kalau sudah hanya dekat-dekat panjenengan, tercipta suatu komunikasi hubungan yang baik, siswa itu berani mengungkapkan apa yang menjadi bebannya. Nah, sehingga panjenengan tahu, oh si A ini kurang begini, si B kelebihannya di sini, si C lebih meningkat di sini, ini akan panjenengan ketahui. Jadi memang penting juga itu harus diberikan pada proses pembelajaran, dikandung maksud biar konsentrasi siswa ini meningkat. Nah gitu. Jadi kalau siswa meningkat, insya Allah nanti pembelajaran berikutnya lebih mudah ya. Itu. Terkait kemudian untuk yang ketiga Bu, untuk pembelajaran dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang bersifat heterogen sebagai upaya memfasilitasi pembelajaran melalui tutor teman sebaya, apakah juga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa Bu? Kalau ini tergantung dari bagaimana kita memerankan rekan-rekannya. Jadi ketika panjenengan membentuk kelompok itu harus ada yang intelektualnya tinggi, kemudian yang rendah, kemudian yang terampil jadi satu kelompok itu jangan yang pinter-pinter semua gitu ya, pinter-pinter semua. Jadi ada campuran, kemudian
anak yang nantinya menjadi fasilitatornya ini anak-anak yang bisa bekerja sama dengan teman-temannya, sehingga suasana atau situasi itu akan lebih menyenangkan untuk anak-anak didik kita, sehingga ketika dia disuruh belajar teman sebaya, dia juga bisa melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian ketika panjenengan menjelaskan yang di depan ini, dia juga akan bisa. Gitu. Untuk selanjutnya Bu, untuk yang keempat, apakah penerapan pendidikan dengan pendekatan TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge mampu meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar siswa Bu? Jadi pendekatan yang menekankan penggunaan teknologi seperti itu. IT ya. Kalau anak didik ini sepertinya lebih cepat ke sana, Mas. Asalkan dia punya alatnya. Jadi sepanjang perangkat pembelajaran kita itu memenuhi. Jadi misalkan antara siswa dan jumlah perangkatnya ini sesuai, saya kira ini akan lebih ke sana, Mas. Jadi anak akan tahu. Memang kalau awalnya ya kita menunjukkan bagaimana membuat. Tapi kalau untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 ya kelas tinggi itu, karena dia kesehariannya di rumah sudah ada HP ya. Jadi kalau untuk pembelajaran dengan TIK itu sepertinya untuk ibu ini akan lebih bagus, karena tidak hanya guru ceramah kemudian dengan gambar saja, tapi kan dengan dia seperti itu, padahal punya link, dia akan lebih senang. Ini yang penting. Untuk yang selanjutnya Bu, apakah kemampuan guru dalam memberikan penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment itu juga mampu meningkatkan motivasi pada siswa? Ya gini Mas, panjenengan ketika memberi punishment atau reward ini disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi reward yang sekiranya tidak memberatkan guru dan juga enak untuk siswa. Misalnya seperti ketika ibu dulu, kalau reward itu enak saja, karena dalam kesepakatan duduk depan kan tidak semua anak bisa duduk depan. Nah, nanti kalau nilainya 100 ini anak-anak bisa milih depan mana, depan tengah, depan kanan atau kiri, itu aja. Tepuk tangan kita tuh juga. Kemudian kalau punishment ini juga menurut ibu itu juga bagus, hanya punishment yang mendidik. Itu aja. Jadi kalau orang zaman dulu kan punishment-nya kan dengan kekerasan ya. Kalau kita enggak, jadi kita upayakan punishment itu yang mendidik siswa, dan siswa itu betul-betul termotivasi. Aku malu dengan teman-teman ketika saya tidak mengerjakan PR gitu ya. Misalkan disuruh menyapu kelasnya ketika pelajaran itu tidak apa-apa. Jadi selama itu mendidik dalam rangka positif, kalau ibu tetap setuju dengan adanya punishment yang diberikan guru pada siswa, karena siswa ini kan minta diperlakukan sama juga. Ketika anak-anak yang lainnya baik, ini ada yang neko-neko kan perlu juga diberi teguran, diberi punishment, itu juga betul. Kalau ibu tetap bagus itu ibu dan punishment-nya. Hanya punishment itu kadang memang kita harus mengeluarkan sesuatu ya, misalkan jangan beli permen 1 pak gitu. Nanti kalau yang bisa bapak beli 1, nggak usah banyak-banyak, karena kan pelajaran terus berjalan terus satu aja. Bertahap. Iya, itu tetap harus punishment dan itu bagi ibu itu suatu motivasi dan penghargaan ya. Jadi ya, baik itu guru maupun siswa itu juga penting. Ketika anak ini jadi juara, kita kan juga harus memberikan penghargaan meskipun buku 3 aja di upacara itu loh. Dia kan senang sekali, dia akan bangga, terus dipotret, nanti jadikan dokumen kita juga kan gitu. Untuk selanjutnya Bu, ini terkait dengan alternatif solusi lain, apakah ada Bu untuk meningkatkan motivasi siswa selain yang sudah saya tanyakan tadi? Kalau itu kan ibu Mas, panjang-panjang itu mengetahui dari bakat dan minat siswa, insya Allah itu nanti kita akan berkembang ke sana tuh sebenarnya lebih bagus. Ya, yang penting bakat dan minat siswa, dan kita harus menangani anak-anak yang sekiranya dari murid panjenengan yang misalkan 25 kan tidak semuanya juga
mendapat perhatian orang tua khusus. Iya. Ada misalkan bisa 10 anak sekolah terserah, tidak terserah kan begitu. Jadi orang tua itu karena apa? Kan tidak ada tuntutan untuk membayar yang jauh ya. Sekarang kan sekolah gratis. Ini sekolah gratis. Tapi kan kalau misalkan ada tanggung jawabnya dia, kemudian orang tua harus mengikuti pembelajaran anak, ini kan harusnya lebih bagus lagi sebenarnya. Namun kadang orang tua terus terserah aja lah bapak dan guru, gitu ya. Jadi sehingga panjenengan lah yang menjadi tulang punggung dari cara kita mencerdaskan anak bangsa itu. Terima kasih Bu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Kemarin dari akar penyebab masalahnya adalah siswa kurang mampu menyampaikan ide dan gagasannya itu Bu, baik dalam bahasa lisan maupun tulis serta menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan numerasi. Kemudian juga rendahnya minat baca siswa dan inovasi guru dalam memberikan rangsangan praktik literasi dan numerasi kepada siswa. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan eksplorasi alternatif solusinya. Yang pertama, apakah seperti tadi Bu dengan memberikan persepsi di awal pembelajaran terkait masalah aktual di kehidupan sehari-hari siswa itu mampu untuk merangsang siswa menyampaikan ide atau gagasannya Bu terkait dengan permasalahan yang terjadi tersebut? Ini kalau literasi dan numerasi itu bisa berangkat dari keluarga. Jadi kalau keluarganya tanpa memperhatikan anak, ya anak untuk numerasi dan literasinya juga akan terputus hanya sedikit saja. Namun ketika anak ini sudah terbiasa, kemudian bapak ibu guru juga membiasakan numerasi dan literasi, insya Allah untuk pengembangan berikutnya ini akan memberikan gambaran yang lebih istilahnya lebih cerah gitu cara didiknya. Masalahnya kalau kita memberikan persepsi pada siswa, biasanya gini Mas, guru tuh mempunyai bacaan. Nah harusnya anak ini suruh membaca, namun jangan bersamaan. Kalau bersamaan itu tidak tampak mana yang sudah bisa, mana yang belum. Jadi ketika punya bacaan itu anak suruh baca aja 2 kalimat, ganti siswa 2 kalimat, ganti siswa 2 kalimat, itu malah lebih mengena. Jadi mana yang anak itu belum mampu atau anak itu yang belum bisa itu panjenengan tahu, dan untuk kedepannya kan panjenengan ada pembinaan khusus itu. Berarti secara bergantian. Iya, jadi bacaannya tetap satu, namun jangan suruh membaca satu anak. Tapi panjenengan bagi-bagi 1, 2, 3, ada yang 3 baris, ada yang cukup 2 baris ketika dia lancar membacanya. Misalkan ibu pergi ke pasar dengan membeli ini udah cukup. Nah, dilanjut biar yang lainnya kebagian gitu aja. Kita kan punya metode sendiri ya. Nanti setelah selesai sekali lagi tidak apa-apa, dibaca 2 kali tidak apa-apa. Dalam artian untuk ngetes literasi anak. Untuk yang kedua Bu, selanjutnya terkait dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dan project based learning, apakah juga mampu Bu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Iya, karena ketika dia punya problem, kemudian panjenengan tanya, panjenengan kan menanyakannya kan dengan strategi dan cara yang berbeda, sehingga anak mau tidak mau harus mengucapkan kata-kata secara lisannya gitu. Jadi problem based learning maupun problem based learning dan project ya, ini kalau ibu kira juga ada tujuan ke sana. Jadi jenengan harus memberikan pada anak sehingga anak ini mau mengungkapkan sendiri. Karena literasi itu kan tidak bisa kalau kita paksakan harus begini, lisannya begini. Sebenarnya dia bisa, tapi kan malu untuk menyampaikan. Begitu. Tapi dengan memberikan gambaran, acuan, dengan literasi yang lainnya, sebenarnya nanti kedepannya bisa. Selanjutnya Bu, ini berkaitan dengan
pendekatan kontekstual Bu dalam pembelajaran apakah juga mampu membangkitkan kemampuan literasi dan numerasi Bu? Jadi sumber belajar itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa secara kontekstual seperti itu Bu. Nah, kalau panjenengan pembelajaran secara kontekstual, ini justru akan membangkitkan semangat anak, karena dia alami kesehariannya, kemudian dia juga paham akan apa yang dimaksud Pak Guru, karena saya melakoni yang mengalami di rumah, kemudian saya mengalami dengan teman-teman, ini akan lebih pencapaian tujuannya itu akan lebih bagus kalau dengan itu. Selanjutnya Bu, untuk pendekatan TIPEK sendiri yang tadi berkaitan dengan TIK teknologi, itu apakah juga mampu merangsang kemampuan literasi dan numerasi siswa? Iya, jadi nanti setelah anak-anak melihat gambarnya, coba anak buka ini, terus kemudian anak menceritakan kembali apa-apa yang telah mereka lihat, apa-apa yang mereka laksanakan, gitu. Jadi anak kan akan lebih bisa mengungkapkan sesuai dengan kondisinya dia, gitu. Nah, kemudian di dalam gambar itu juga sedapat mungkin ada numeralisasinya. Jadi tadi ibu belanja apa, berapa kira-kira, kan jadi bisa dua-duanya, ya literasi ya numerasi. Jadi satu ya. Untuk selanjutnya Bu, apakah dengan menerapkan pembelajaran yang menekankan kecakapan abad 21, yaitu berupa critical thinking atau kemampuan berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kemampuan siswa berkolaborasi dengan rekan-rekannya, kemudian communication, bagaimana siswa berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya, itu juga mampu Bu meningkatkan kemampuan literasi. Iya Mas, jadi ketika dia itu sudah kita ajak dalam penerapan pembelajaran ini sesuai dengan konteks, coba kamu begini, dia bisa menjawab, coba kamu begini. Jadi bahasa kita itu kan bahasa yang kontekstualnya dia akan bisa. Maka ketika guru itu terfokus pada anak didiknya, insya Allah capaian tujuan belajar itu lebih besar. Karena kalau kita hanya kontekstual dengan materi yang akan kita ajarkan, ini enggak mengenai sasarannya begitu. Jadi memang kita harus paham dengan bakat dan minat anak itu. Untuk selanjutnya Bu, terkait dengan solusi permasalahan ini, menurut Ibu apakah ada alternatif solusi lain Bu untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa selain yang tadi saya tanyakan? Kalau menurut Ibu, kalau misalkan dari apa yang panjenengan sampaikan tadi secara runtut dengan kontekstual, dengan numerasi dan literasi, kalau itu panjenengan gunakan sesuai dengan materi yang ada yang akan panjenengan berikan, insya Allah itu akan sudah lebih bagus. Jadi sudah sesuai dengan kondisinya, gitu. Jadi ketercapaiannya 99% itu bisa kan itu. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya permasalahan yang ketiga terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif gitu. Ini dengan akar penyebab masalahnya, siswa kurang tertarik terhadap model-model pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh guru. Hal ini dikarenakan model-model pembelajaran inovatif tersebut belum dikaitkan dengan karakteristik siswa serta kemampuan literasi dan numerasi yang telah dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah dengan penerapan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan juga project based learning, pembelajaran yang berbasis proyek, itu mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa? Iya. Misalkan dari inovatif pembelajaran dengan problem based learning dan project based learning ini, dengan kata kunci panjenengan harus tahu kondisi siswa dulu. Jadi minat, bakat, karakteristik siswa sudah dikuasai oleh guru, karena beserta murid sekian ini insya Allah nanti keberhasilannya akan lebih tercapai. Iya. Dengan penerapan ini harapannya nanti juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa. Iya. Untuk selanjutnya terkait penerapan pendekatan TIPEK Bu yang terkait dengan TIK tadi, apakah ini juga
jika diintegrasikan atau dikombinasikan dengan model pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek ini bisa diterapkan dan bisa menghasilkan pembelajaran yang optimal. Iya, kalau IT-nya bagus, kemudian panjenengan memberikan materinya juga oke, nah insya Allah nanti anak kan sudah sinkron, bersinergi antara TK-nya dengan masalah-masalah materi yang baru yang dia terima untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Untuk lebih spesifiknya mungkin teknologi yang seperti apa Bu yang lebih optimal kepada siswa seperti itu? Berbasis medianya seperti apa seperti itu Bu? Ya, medianya alam takambang itu Mas. Jadi kita dengan menggunakan media alam takambang yang jangan sampai memberatkan guru dan siswa juga, ya kita metodenya kita sesuaikan dengan materi yang akan kita pelajarkan hari ini. Misalkan panjenengan akan mengajarkan tanaman, ya sudah dibawa aja keluar anak-anak. Jadi akan lebih kelihatan nyatanya. Kemudian kalau misalkan dengan akan membelajarkan pembelanjaan, ya kontekstualnya dengan anak langsung. Kamu disuruh ibu belanja dengan bawa uang sekian, itu langsung aja dijelaskan. Diberi uang itu 20.000, suruh membeli kopi sama teh sama gula, misalkan begitu. Nah ini kan langsung dia tahu. Jadi kalau kontekstual itu dia akan lebih merasakan gitu. Kalau untuk itu gitu ya. Untuk selanjutnya Bu, ini terkait dengan penggunaan analogi atau perbandingan yang dikombinasikan dengan model pembelajaran tadi Bu yang berbasis masalah dengan berbasis proyek itu apakah juga menghasilkan pembelajaran yang optimal Bu? Jadi untuk yang dimaksud dengan perbandingan ini untuk materi-materi yang sulit dipahami oleh siswa itu kita buat lebih sederhana seperti itu dengan perbandingan sehingga lebih mudah diterima siswa. Apakah juga mengoptimalkan pembelajaran? Iya, jadi gini Mas, guru itu ketika memberi pembelajaran, ketika siswa kelas 3 misalkan dalam memberikan penjelasan itu lebih yang mudah dulu baru ke yang sulit. Contohnya misalkan 5 dikalikan 9 sama dengan berapa? 5 dikalikan 9 dikurangi berapa? Itu kan? Atau tidak langsung karena ini kelas 4 maka 25 kali sekian. Nah ini lebih sulit dia, sehingga pembelajaran kita harus jadi yang mudah dulu, yang kecil, baru dinaikkan sedikit baru ke yang tujuan kita. Jadi yang penting pada belajar itu mulai dari yang istilahnya yang dekat dulu, yang dekat dengan kita, yang kesini yang dekat dengan kita, baru yang jauh di sana. Untuk selanjutnya terkait dengan penerapan kecakapan abad 21 tadi seperti critical thinking, creativity, collaboration, communication itu apakah juga ketika diterapkan bersamaan dengan model pembelajaran ini juga mengoptimalkan pembelajaran itu. Jadi siswa itu dirangsang untuk berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi dan menyampaikan pendapat. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika panjenengan beri soal cerita ada perhitungnya, diusahakan materinya yang mudah-mudah dulu. Jadi literasi yang gampang dulu, yang bisa ditelaah siswa. Kemudian numerasinya juga jangan yang berat-berat, sehingga dia nanti bisa mengkritisi apa yang panjenengan berikan untuk peningkatan pembelajaran yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya sudah memberi soal yang sulit-sulit, perkara ini dia malah ketika kita memberikan awal itu nanti pemahamannya juga sulit. Jadi ketika awal kita memberikan yang kecil dulu, dan setelah itu baru di tengahnya diselipi yang agak tinggi. Untuk selanjutnya Bu, terkait dengan penerapan model pembelajaran inovatif ini, apakah perlu adanya tindak lanjut terhadap hasil penilaian proses dan penilaian hasil belajar siswa Bu? Jadi ketika nanti di akhir pembelajaran itu, apakah harus ada tindak lanjut dari hasil pembelajaran yang sudah terjadi pada hari tersebut? Harus. Jadi anak itu kan setelah selesai kita berikan materi, kita perlu evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita analisis. Setelah dianalisis kan tahu mana yang siswa yang kurang. Ini ada tindak lanjutnya Mbak, dalam rangka perbaikan mutu
pendidikan yang selanjutnya. Karena kalau misalkan selesai evaluasi sudah, kita tidak tahu siswa mana yang harus kita remedi, kemudian kita tidak lanjuti, kita bimbing permasalahannya apa. Jadi tetap harus ada tindak lanjut ke depannya. Untuk yang terakhir Bu, permasalahan yang keempat, di mana siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami soal HOTS, menyelesaikan dan memahami soal HOTS ini terkait kemudian akar penyebab masalahnya, yaitu siswa masih memiliki tingkat penguasaan literasi dan numerasi yang kurang maksimal serta belum mampu untuk berpikir secara kritis. Ya. Untuk yang pertama yang saya tanyakan, apakah model pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek itu juga mampu merangsang kemampuan siswa berpikir kritis? Ya, sebenarnya untuk anak itu bisa berpikir kritis itu tergantung pembelajaran dari kita. Jadi misalkan panjenengan memberikan pelajaran pada anak didik panjenengan, anak-anak Pak Guru mempunyai satu kaleng putih, 2 kaleng merah. Kaleng putih isinya berapa, kaleng merah isinya berapa. Nah itu nanti anak itu bisa berpikir kritis ketika panjenengan menanyakan berapa isi dari 2 kaleng tersebut. Ini sudah merupakan kritis, tapi kritis untuk kelas rendah misalkan. Jadi kemudian nanti ternyata dia punya kaleng, 2 kaleng misalkan. Kaleng ini isinya rata-rata 5, 2 kaleng ini. Yang 1 kaleng ini entah isinya berapa, tidak tahu saya. Tapi di sini ternyata setelah dihitung jumlahnya itu ada sekian. Nah itu kan juga itu kritis juga loh Mas, karena dia harus memikirkan kaleng ini isinya piro. Berarti kan ini dikalikan dulu, kemudian setelah ini dikurangkan dengan yang di sana kan ketemu yang ini yang itu juga penting juga itu. Untuk yang kedua Bu, terkait dengan pendekatan TIPEK tadi berbasis IT itu Bu, apakah juga mampu merangsang siswa untuk mampu berpikir kritis dan nanti memahami soal tersebut? Iya, kalau masalah dengan IT itu jelas Mas. Kalau Ibu ketika guru itu mampu mengoperasikan LCD dengan bermain kritis, misalkan siswanya tidak, gurunya dulu aja, gurunya dengan itu, jadi siswa itu melihat dan mengerti Mas, tidak hanya ceramah saja kan juga nanti ininya verbal juga. Untuk yang selanjutnya Bu, apakah pembelajaran dengan menekankan kecakapan abad 21 kemudian penggunaan perbandingan dalam mempermudah pemahaman siswa itu mampu meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis? Bisa juga. Masalahnya begini, ketika kita memberikan gambaran wacana pada siswanya, ini harus begini anak-anak, kemudian panjenengan memberikan gambaran kekritisan anak-anak itu di mana, itu nanti anak juga tahu. Tapi guru harus pandai dulu memberikan penjelasan secara jelas, kemudian menanyakan mana yang harus dijawab dan mana yang harus diketahui kan itu. Jadi tergantung kita juga. Kalau Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan panjenengan yang seperti ini itu, kalau sudah panjenengan gunakan dengan based learning, proyek based learning ini nantinya juga akan meningkatkan Mas. Nah. Untuk selanjutnya terkait dengan ini permasalahan yang keempat ini, apakah ada alternatif solusi lain Bu bagi guru agar bisa diterapkan dalam pembelajaran yang pada akhirnya nanti siswa itu mampu memahami soal lebih mudah seperti itu? Apakah ada alternatif solusi lain menurut Ibu? Kalau menurut Ibu, tinggal kita itu bagaimana membawa materi kita ini pada anak didik kita. Tergantung lagi dengan kondisi, potensi, minat, bakat anak didik kita juga. Maka ketika anak didik itu biar bisa tahu semua, jenengan selalu memfokuskan anak itu pada guru, sehingga materi yang panjenengan berikan itu bisa diterima oleh mereka. Supaya ini perhatikan di sini, perhatikan dulu. Jadi jangan sampai kita menjelaskan kok anak ada yang bercerita, ada yang gini kan, otomatis capaian kita nanti tidak mungkin 100% Mas. Itu maksimal seperti itu. Iya, itu harus kita maksimalkan dulu dengan kondisi anak itu. Ya.
Terima kasih Bu untuk jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan. Oke, sekali lagi saya berterima kasih Ibu Syanti sudah meluangkan waktunya memberikan pendapat dan ilmu baru bagi saya. Harapannya nanti apa yang saya dapatkan ini bermanfaat bagi pembelajaran di kelas saya khususnya dan juga umumnya bagi seluruh Bapak Ibu guru. Ya, itu yang Ibu harapkan ya. Jadi dengan yang sudah wawancara dengan Ibu mengetahui sejauh mana, monggo ditingkatkan di SD Panjenengan. Semoga nanti rekan-rekan Panjenengan juga ikut mengambil apa yang telah Panjenengan laksanakan di sekolah. Jadi sekolah itu rumah kedua kita, dan harus dimaksimalkan. Selamat, sukses selalu. Semoga kegiatan tugas Panjenengan nanti bisa untuk menjadi acuan yang ke depan. Gitu ya. Terima kasih Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.